A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya hadir lagi untuk sedikit menyampaikan selamat untuk yang telah melaksanakan ibadah kurban dan yang mendukung pelaksanaan ibadah kurban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga sholawat salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, momen Idul Adha menjadi waktu yang dinanti banyak umat Islam, terutama bagi yang berniat atau yang telah menjalani ibadah kurban. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah mukaad atau sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Dilansir dari situs resmi Nahdlatul Ulama, ketentuan kurban sebagai sunnah mukaad dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban bagi penduduk yang mampu, yang tidak dalam keadaan safar atau bepergian, hukumnya adalah wajib. Ibnu Rushd Al-Hafidh, anjuran berkurban ditujukan bagi semua umat muslim, terutama bagi yang mampu secara ekonomi. Meskipun demikian, faktanya masih ada beberapa yang mampu secara finansial namun belum atau masih enggan melaksanakan kurban. Dalam hadis Ibnu Abbas, beliau mendengar Rasulullah SAW yang artinya 3 hal yang wajib bagiku, sunnah bagi kalian, yaitu sholat witir, kurban, dan sholat duha. Sahabat sekalian, Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin yang mampu, kecuali orang yang sedang melaksanakan haji di Mina, yaitu yang bepergian juga termasuk. Yang dimaksud mampu adalah orang yang memiliki harta benda senilai nisabnya zakat mal, yaitu 200 dirham, yang melebihi kebutuhan pokok dirinya dan pihak yang wajib ditanggung nafkahnya. Syekh Al-Imam Al-Nawawi berkata, yang artinya, dan berkata Rabi'ah Al-La'ij bin Sa'ad, Abu Hanifah dan Al-Auza, berkurban adalah wajib atas orang yang kaya kecuali jamaah haji di Mina. Berkata Muhammad bin Al-Hasan bahwa kurban adalah wajib atas orang yang bermukim di kota-kota yang masyhur dari Abu Hanifah bahwa beliau hanya mewajibkan kurban bagi orang mukmin yang memiliki 1 nisab atau 200 dirham. Al-Imam Al-Nawawi Al-Majmu' Juz 9 halaman 290. Dikutip dari buku Ensiklopedia Hadis Ibadah Sholat Sunnah dan Perkara Lain mengenai sholat karya Syamsul Hijab Hamid, Rasulullah SAW bersabda, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW telah bersabda, aku perintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Mereka
menggunakan dasar hukum sebagai berikut, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholat kami. Hadis tersebut menjadi sandaran ulama dalam berpendapat bahwa kurban itu wajib bagi orang kaya. Sepintas antara kedua hadis, yang pertama riwayat Daruqutni bertentangan dengan hadis terakhir riwayat Ahmad, namun sebenarnya tidak. Dua hadis pertama merupakan pijakan agar orang kaya yang masih banyak beban utang tidak berkorban dengan rasa terpaksa. Bukankah banyak orang yang dalam pandangan kita hanya karena rumahnya besar dan memiliki banyak kendaraan, tetapi ternyata itu semua masih kredit? Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda bahwa korban itu sunnah, akan tetapi bagi orang yang benar-benar mampu dan tidak memiliki tanggungan utang besar, ia diwajibkan kurban. Lantas seperti apa orang dianggap mampu secara finansial? Dilansir dari CNN, mayoritas ulama mengatakan bahwa perintah ibadah kurban termasuk sunnah mukaat, yang berarti tidak kurban tidak apa-apa. Tetapi mazhab Hanafi menyatakan bahwa kurban diwajibkan bagi orang yang mampu. Hal ini disampaikan Ustadz M. Yusuf Siddiq. Lebih lanjut, ia menambahkan, jika seseorang memiliki harta tunai maupun non-tunai yang cukup, ia dapat berkurban. Misalnya ia memiliki uang tunai yang melimpah, maka ia wajib untuk berkurban. Ini juga berlaku bagi orang yang juga memiliki harta non-tunai, seperti mobil mewah, tanah, atau barang yang bernilai tinggi yang dapat diuangkan. Bagi seseorang yang mempunyai uang senilai harga hewan kurban, akan tetapi kebutuhan pokok bagi dirinya dan pihak yang wajib dinafkahi akan kekurangan di saat hari raya Idul Adha atau hari Tasyrik, maka ia bukan tergolong mampu berkurban. Hukum dan syarat patungan kurban sapi untuk beberapa orang yang biasa dilakukan selama ini, ada beberapa pendapat. Menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha dengan cara patungan boleh-boleh saja, namun ada sejumlah syarat yang perlu diketahui. Dilansir dari Detik.edu, di Indonesia Idul Adha identik dengan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kerbau, kambing, atau domba. Menyembelih hewan kurban secara patungan ini sudah menjadi hal yang lumrah. Umat muslim yang berniat untuk berkurban biasanya sudah mulai menyiapkan budget untuk membeli hewan kurban. Ibadah kurban ini hukumnya sunat mukaat, yang artinya dianjurkan dikerjakan bagi umat muslim yang mampu. Jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, berdasarkan penjelasan yang dilansir dari NU Online, berkurban tidak harus sendiri, tetapi juga boleh berpatungan. Terutama untuk kurban sapi, kebanyakan masyarakat tidak mampu membelinya sapi sehingga membelinya dengan cara patungan. Apakah patungan kurban sapi diperbolehkan? Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan mayoritas ulama memperbolehkan patungan kurban, namun dengan syarat hewan yang dikurbankan adalah sapi dengan jumlah maksimal orang yang patungan ialah 7 orang untuk 1 ekor.
Patungan untuk kurban kambing berdasarkan syarat ini tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan patungan sapi kurban yang dilakukan lebih dari 7 orang juga tidak diperbolehkan. Ibnu Qudamah menuliskan yang artinya kurban 1 ekor unta ataupun sapi atas nama 7 orang diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Buku Cara Berkurban karya Abdul Muta'al Al-Jabri menjelaskan keluarga muslim yang mampu dianjurkan untuk berkurban kambing atau domba tanpa berserikat atau berpatungan lebih dari seorang atau satu keluarga. Sementara jika kurban sapi, kerbau atau unta boleh untuk 7 orang dan tidak boleh lebih. Jika lebih, kurban hanya akan berupa daging yang halal dimakan tapi tanpa pahala kurban karena syaratnya tidak memenuhi. Patungan kurban sapi atau beberapa orang, bagaimana hukumnya? Diperbolehkannya unta, sapi, dan kerbau untuk kurban patungan dengan batas 7 orang karena setiap hewan tersebut mempunyai nilai harga yang sepadan dengan 7 ekor kambing atau domba. Kebolehan patungan kurban ini memiliki landasan kuat dalam hadis Rasulullah, sebagaimana yang tercatat dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Ibnu Abbas mengisahkan, kami pernah bepergian bersama Rasulullah. Kebetulan di tengah perjalanan hari raya Idul Adha, Yaumun Nahr, datang. Akhirnya kami patungan membeli sapi untuk disembelih sebanyak 7 orang untuk dikurbankan. Jabir bin Abdullah juga pernah mengisahkan sebagai berikut. Kami pernah ikut haji tamatu, mendahulukan umroh daripada haji bersama Rasulullah. Lalu kami menyembelih sapi dari hasil patungan sebanyak 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kurban sapi, kerbau, atau unta bisa dilakukan secara patungan dengan 7 orang. Sementara kambing atau domba hanya boleh untuk 1 orang. Tidak boleh patungan bila niat untuk kurban. Gitu, jadi patungan untuk berkurban sapi, kerbau, atau unta bisa 7 orang, 1 ekor. Kemudian ada yang menanyakan, bagaimana apabila kurban untuk orang yang sudah meninggal, misalnya untuk ayahnya, ibunya, atau keluarganya yang sudah meninggal. Dalam rangka ibadah di hari raya Idul Adha, apakah boleh kurban untuk orang yang sudah meninggal? Hukum ibadah kurban adalah sunnah muqaat, sebagaimana yang tadi kami sampaikan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum kurban dapat menjadi wajib bagi orang-orang yang mampu dan tidak dalam keadaan bepergian. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ibadah kurban bersifat wajib bagi beliau, tetapi sunnah bagi umatnya. Jadi Rasulullah SAW berkata, aku perintahkan atau wajibkan untuk berkurban, dan hal itu merupakan sunnah bagi kalian. Maksud saya, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan atau diwajibkan untuk berkorban, dan hal itu merupakan sunnah bagi kalian. Sebagaimana ulama menafsirkan hukum sunnah pada hadis tersebut bermakna kifayah. Artinya
apabila dalam sebuah keluarga ada salah satu yang melakukan ibadah kurban, maka gugurlah kesunahan atau bagi anggota keluarga lainnya. Jadi kalau salah satu dari sebuah keluarga sudah ada yang kurban, maka hukum kifayah tersebut gugur. Jadi satu ekor atau satu orang kurban, maka bisa untuk satu keluarga, maksudnya begitu. Sahabat sekalian, jadi kurban untuk orang yang sudah meninggal, lantas bagaimana hukumnya jika melakukan ibadah kurban atas nama anggota keluarga ataupun orang lain yang sudah meninggal? Para ulama berpendapat bahwa soal hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal, sebagaimana ulama mengatakan hukumnya tidak sah. Jadi selain itu, ibadah kurban berbeda dengan sedekah. Ibadah kurban harus dilandasi dengan adanya izin dari orang yang terkait. Maka pihak yang berkurban harus memberikan wasiat atau pesan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jadi orang yang sudah meninggal pernah berpesan atau berwasiat agar dikurban. Nah, maksudnya begitu barangkali. Maka pihak yang berkurban harus memberikan wasiat atau pesan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Hal tersebut bermakna bahwa ibadah kurban tanpa adanya wasiat dari orang yang sudah meninggal tidaklah sah. Di sisi lain, mengutip laman pokok pesantren Lirboyo, Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Hasyiah Al-Qulyubi ala Mahali berpendapat bahwa kurban untuk orang yang sudah meninggal hukumnya sah walaupun tanpa adanya wasiat dan yang bersangkutan. Dalil Imam Ar-Rafi'i adalah bahwa pada dasarnya ibadah kurban merupakan bagian dari sedekah. Imam Al-Nawawi juga menegaskan bahwa kurban yang diniatkan sebagai sedekah untuk orang yang sudah meninggal hukumnya sah. Jadi di sini yang kami baris bawahi adalah sedekah. Sedekah untuk orang yang sudah meninggal sehingga bermanfaat baginya, serta pahala mengalir kepadanya di alam kubur. Begitu sedikit penjelasan tentang masalah kurban. Kalau misalnya dari sahabat ada yang mau menyampaikan pendapat, boleh berilah komentar di bawah ini. Jadi terima kasih untuk yang memberikan komentar atau yang sudah subscribe YouTube kami. Mudah-mudahan kena bagian pahalanya untuk di akhir hayat besok. Sobat sekalian, ini ada beberapa contoh penyembelihan kurban yang dilaksanakan misalnya di Doglek. Ini beberapa orang sudah melaksanakan kurban dibantu didukung oleh masyarakat sekitar di Doglek di sini. Selamat untuk yang telah menyampaikan atau telah melaksanakan ibadah kurban, dan selamat untuk yang telah membantu mendukung pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Sekali lagi selamat untuk semuanya. Terima kasih.